Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pagi-pagi sudah semangat semua nih. Sekarang sebelum Umi ceritakan ya, untuk bab 4 Umi tanya dulu Yen anak soleh nih. Mana anak soleh? Ini anak soleh. Di mana? Di sini. Yang mana? Yang ini. Mana buktinya? Dia mendengarkan cerita. Takbir. Allahu Akbar. Nah, anak soleh-solehah, rencananya kan hari ini Umi ceritakan bab 4. Alangkah baiknya kita bisa review bab 3. Nah, bab 3 masih ingat atau enggak? Yaitu Rasulullah adalah pemuda yang terpercaya karena beliau jujur, beliau suka menolong orang. Lalu beliau juga dapat gelar An-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Nah, bab 3 Umi juga jelaskan tentang pernikahan ayah Muhammad dan bunda Khadijah beserta keturunan keduanya. Nanti bisa ingat-ingat kembali ya. Ayo kita menyimak ya bab 4, apa ceritanya nih? Nah, di bab 4 ini menegaskan bahwa keluarga ayah Muhammad dan bunda Khadijah menjadi teladan bagi masyarakat kota Mekah. Semua orang mencintai keluarga ini karena kebiasaan mereka selalu berbuat baik. Subhanallah. Dan sekarang ketika usia 40, beliau juga tidak luput dari kasih sayang orang sekitarnya, dan bahkan beliau dapat gelar itu An-Mahbub atau orang yang disayang. Subhanallah, Masya Allah. Jadinya Rasulullah itu ya bukan hanya mencintai keluarganya atau dicintai keluarganya, tapi orang lain juga. Meskipun demikian ya, tapi ketika masuk umur 40 tahun itu beliau itu suka berdiam diri untuk semakin dekat dengan Allah, dan juga untuk memikirkan ketidaknyamanan beliau melihat penduduk Mekah begitu besar masih menyembah berhala dan patung-patung buatan mereka sendiri. Kira-kira kalian percaya atau enggak patung itu adalah Tuhan? Enggak. Nah, patung kan buatan manusia, makanya Rasulullah itu merasa sedih, pengen sekali cari solusi untuk mereka, tapi nggak bisa menyadari masyarakat. Makanya beliau itu ambil tindakan, yaitu beliau itu menyendiri untuk memikirkan banyak hal, termasuk menghilangkan dari sifat beliau itu, entah beliau itu bersalah atau sombong atau menyakiti orang. Beliau itu berpikir ya, renung diri, muhasabah diri. Subhanallah, padahal beliau itu sudah dijauhi dari sifat buruk, tetap saja muhasabah diri. Padahal sekarang anak-anak lihat ya, banyak sekali pemuda atau orang sudah tua masih maksiat, nggak mau sholat, nggak mau muhasabah diri, ya kan? Nah, dan ini dilakukan oleh beliau itu selama 3 tahun lamanya. Kadang beliau itu menyendiri hanya untuk beberapa hari saja, tetapi juga sampai sebulan. Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak Rasulullah menyendiri di mana ya? Di Gua Hira. Betul sekali, Gua Hira. Ayo kita lanjut ceritanya. Tanda-tanda kenabian ayah Muhammad mulai tampak. Beliau mengalami ru'yah syadiqah, yaitu mimpi hakiki. Mimpi ini ya adalah mimpi yang nyata ya, jelas seperti waktu fajar, dan berlangsung selama 6 bulan. Masya Allah. Selain itu ya, setiap kali ayah Muhammad pulang atau pergi dari suatu keperluan, saat melewati pohon atau batu, pohon dan batu itu akan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan ini adalah pernyataan dari hadis riwayat Muslim ya, nomor 2277 dan hadis Ahmad. Subhanallah. Nanti anak-anak akan buktikan sendiri gimana untuk bisa meyakini hadis ini ya. Islam insya Allah bisa menjawab semuanya. Subhanallah. Oke, kita lanjut lagi. Suatu malam di bulan Ramadan, ayah Muhammad sedang khusyuk beribadah di Gua Hira tentunya. Allah memutus malaikat Jibril untuk menemui beliau. Iqra, bacalah, kata Jibril. Aku tidak bisa membaca, jawab ayah Muhammad.
sambil gemetar. Ya, malaikat mengulangi perintah itu hingga 3 kali sambil menegap ayah Muhammad sekuat-kuatnya. Bayangkan ya, lagi di gua sendiri, tiba-tiba muncul suatu sosok, entah itu malaikat atau iblis setan kan tidak tahu ya, pasti gemetar dan kaget Rasulullah. Nah, tapi malaikat Jibril melepaskan ayah Muhammad sambil berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Subhanallah, adiknya pengen baca juga ini. Lalu artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat An-Alaq ayat 1-5. Subhanallah. Masya Allah, ini adalah surat pertama yang diturunkan oleh Allah. Di sini Allah menegaskan ya, Allah itu Maha Pencipta, Allah yang menciptakan manusia. Allah menyeru kita untuk membaca. Anak-anak suka membaca atau enggak? Pintar, Masya Allah, anak solehah. Itu membaca, kadang-kadang kita kan lupa, maka butuh namanya pena untuk mengikat ilmu. Jadinya harus rajin menulis juga ya. Oke. Mana anak soleh? Ini anak soleh. Takbir. Allah Akbar. Nah, sekarang lanjutnya ya. Ayah Muhammad pulang dengan tubuh menggigil, ketakutan. Beliau berkata kepada Bunda Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku. Aku mengkhawatirkan diriku." Subhanallah, apa yang dijawab oleh Bunda Khadijah untuk menghibur beliau? Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama ini karena engkau suka menyambung silaturahmi, ikut meringankan beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Subhanallah. Bukan hanya itu, dengan bijaknya Bunda Khadijah mengajak ayah Muhammad untuk menemui Warokah bin Naufal, yaitu sepupu Bunda Khadijah yang beragama Nasrani, untuk memastikan lagi kebenaran supaya ayah Muhammad lebih tenang lagi. Dan Warokah binti Naufal ini sudah tua dan hilang penglihatannya, yaitu buta. Nah, setelah mendengar berdua cerita, ya, Warokah menegaskan bahwa itu adalah sosok malaikat, bukan iblis setan. Ya, dan itu sudah terjadi pada masa Nabi Musa dan para nabi sebelumnya. Dan beliau itu bilang, andaikan beliau masih hidup saat itu, maka beliau akan menjadi pembela bagi Rasulullah. Subhanallah, sampai Rasulullah baru bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Ayah Muhammad bertanya, iya, tak seorang pun yang membawa ajaran atau risalah seperti yang kau bawa, melainkan pasti dimusuhi. Jika aku masih hidup saat itu, aku akan membelamu sekuat tenagaku, jawab Warokah. Dan subhanallah, setelah bertemu tidak berapa lama beliau wafat. Bagaimana anak-anak, kira-kira siap atau enggak menjadi penolong Rasulullah? Siap. Insya Allah siap. Tentu anak soleh solihah, setiap pilihan pasti punya resikonya. Bila anak-anak ingin menjadi penolong agama Allah, pasti anak-anak akan berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah meninggal tidak meninggalkan harta warisan, yang tertinggal adalah risalah Islam. Anak-anak harus rajin beribadah dan menuntut ilmu supaya tahu yang terbaik bagaimana bisa menolong agama Allah. Umi berdoa semoga anak-anak Umi semua menjadi anak yang cerdas, soleh, ya, yang tangguh memegang teguh kebenaran Islam. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.